subhanahu wa ta'ala is sustaining him, supporting him in his struggle to reach Al-Jannah. Hukum mengumumkan kematian di masjid. Pemirsa beriman, Islam memberikan ajaran bahwa semua yang hidup pasti akan menemui ajal atau kematiannya. Kematian tidak akan bisa dicegah atau dielakkan. Panjang, pendeknya umur seseorang berada pada wilayah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kepastian umur. Oleh karena itu, seorang muslim tatkala mendengar berita kematian, maka dianjurkan untuk segera mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang artinya sesungguhnya semua itu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Nah pemirsa, sering kita melihat dan mendengar bahwa ada orang-orang yang menyampaikan berita duka melalui berbagai macam sarana komunikasi yang ada, seperti telepon, pengeras suara, dan lain sebagainya. Lantas adakah dalam Islam mengajarkan kita untuk mengumumkan berita duka melalui pengeras suara di masjid? Adakah Rasulullah SAW pernah berlaku demikian? Pemirsa beriman, di dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa menyampaikan berita kematian kepada khalayak ramai tidaklah mengapa, karena mengumumkan termasuk hal yang dibolehkan dalam agama selama tidak ada unsur terlarang di dalamnya. Mengenai hal ini terdapat dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa dahulu ada seseorang yang biasa mengumpulkan sampah di masjid. Ia kemudian meninggal dunia. Lalu Nabi SAW menanyakan tentang orang tersebut dan dikabarkan pada beliau bahwa ia telah meninggal. Nabi SAW pun bersabda yang artinya, "Kenapa kalian tidak mengabariku tentang kematiannya? Sekarang tunjukkan padaku di manakah kuburnya." Hadis riwayat Bukhari 458 dan Muslim 956. Jelas dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah nyatanya perlu mengetahui tentang kematian seseorang agar jenazahnya bisa cepat didoakan. Hal ini juga terdapat dalam hadis yang lain yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengumumkan berita kematian An-Najasi pada hari kematiannya. Lalu beliau keluar menuju tempat sholat dan membentuk shaf para jamaah, lantas melaksanakan sholat jenazah dengan 4 kali takbir. Hadis riwayat Bukhari 1245. Dalam hadis dijelaskan bahwa pada saat kematian seseorang, Rasulullah SAW langsung menuju tempat sholat dan membentuk shaf para jamaah, lalu langsung melakukan sholat jenazah dengan 4 kali takbir. Lalu pemirsa, bagaimana hukum Islam dalam mengumumkan kematian seseorang dengan pengeras suara di masjid? Menyampaikan berita duka yang dilakukan di masjid lewat pengeras suara tidak layak dilakukan. Hal ini pernah disampaikan oleh Al-Muwafaq dalam kitabnya At-Taj wal Iqlil lil Mukhtasar Khalil. Dia berkata, ia mendengar Ibnul Qasim berkata, Imam Malik pernah ditanya mengenai pengumuman berita kematian lewat pintu-pintu masjid. Lalu beliau pun menjawab, tidak suka. Begitu pula dengan berteriak di masjid mengenai kematian seseorang, itu pun tidak dibolehkan. Ia katakan, seperti itu tidak ada kebaikan. Apa yang telah disebutkan dalam kitab At-Taj wal Iqlil lil Mukhtasar Khalil sama seperti yang disebutkan oleh ulama besar Syafi'iyah, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, di mana beliau berkata yang artinya, mengumumkan berita kematian tidaklah semua terlarang. Yang terlarang hanyalah yang dahulu dilakukan oleh jahiliyah, di mana mereka mengutus beberapa orang untuk mengumumkan berita kematian di pintu-pintu dan di pasar-pasar. Menyambung perkataan tersebut, Sa'id bin Mansur menyebutkan tentang mengumumkan berita kematian yang termasuk perbuatan orang jahiliyah adalah pada saat beliau bertanya pada Ibrahim, apakah mereka melarang mengumumkan berita kematian? Ibrahim pun menjawab, iya terlarang. Lalu Ibnu Aun pun menjelaskan yang artinya,
Jika ada yang meninggal dunia, maka ada yang akan menaiki hewan tunggangan lantas berteriak di halayak ramai. Aku kabarkan tentang berita kematian si Fulan. Meneruskan perkataan Ibnu Aun, hal yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Sirin. Beliau berkata yang artinya, aku menganggap tidaklah masalah jika seseorang mengumumkan berita kematian pada sahabat dan teman dekat. Melanjutkan perkataan Ibnu Sirin, Ibnu Hajar juga berkata, mengumumkan kematian tidaklah terlarang, asalkan tidak lebih dari itu sampai melakukan yang terlarang, maka ini tidak diperbolehkan. Sebagian salaf juga sampai melarang keras jika sampai kematian seseorang diumumkan. Mengenai hal ini mereka pun berkata yang artinya, jangan umumkan berita kematian tersebut kepada seorang pun. Aku khawatir itu termasuk mengumumkan berita kematian yang terlarang. Sungguh aku pernah mendengar dengan kedua telingaku dari Rasulullah SAW bahwa mengumumkan berita kematian seperti itu terlarang. Dikeluarkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Meneruskan hal tersebut, Ibnul Arabi juga mengatakan bahwa ada 3 rincian yang harus kita ketahui dalam menyampaikan berita duka. Di antaranya yang pertama, menyampaikan berita kematian seseorang kepada keluarga, teman, dan orang-orang soleh. Hal ini hukumnya dianjurkan. Kedua, mengumumkan kematian kepada kumpulan orang dengan tujuan menyebut-nyebut kelebihan si mayit. Ini hukumnya adalah makruh. Dan yang terakhir, pengumuman kematian jenis lain semisal dalam bentuk meratapi kematian secara berlebihan. Ini hukumnya adalah haram. Jadi pemirsa, mengumumkan kematian seseorang dengan pengeras suara di masjid sebaiknya tidak perlu dilakukan. Karena sesungguhnya hal semacam itu adalah perbuatan jahiliyah sebagaimana yang telah diutarakan oleh Ibnu Hajar. Semoga dengan tayangan ini membuat kita lebih mengetahui tata cara dalam mengumumkan berita kematian yang baik dalam Islam. Ya baik pemirsa, insya Allah dengan berita kita tadi yang terakhir yang tentang mengabarkan kematian lewat mic di masjid atau apa itu kita jadi lebih paham ya bahwa jangan dilakukan karena emang Rasulullah tidak pernah menjalankan itu. Betul, ternyata tidak boleh ya. Sementara kan lazim banget kalau di kita tuh diumumin sudah gitu terbiasa. Kan. Itu sebetulnya kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika itu ya. Betul banget. Nah, mungkin ini pemirsa udah gak sabar yang udah catat nomor telepon kita tadi karena hari ini sekarang kita akan membuka telepon interaktif. Udah ada yang nyambung atau belum? Halo? Sudah nih. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Ibu. Ibu siapa di mana? Dari Lasti dari Jambi. Dari Jambi. Jambi. Oke, silakan AA kasih pertanyaan ke Ibu Lastri. Pertanyaan untuk Ibu Lastri ya. Yes. Oke, Ibu Lastri, pertanyaannya, benarkah malaikat berhaji? A, iya, B, tidak. Apa jawabannya? Ya. Apa tuh? A atau B? A. Aduh Ibu, enggak sayang banget. Jadi tadi sudah dijelaskan. Jadi malaikat tidak berhaji Ibu. Mungkin besok bisa lebih diperhatikan lagi. Tapi terima kasih udah nonton, udah mencoba telepon hari ini juga. Nggak kasih kesempatan buat yang lain? Besok aja kita buka lagi ya. Kita hadiahnya kita banyakin buat yang besok. Baik pemirsa, tadi juga ada jelaskan nih biar nggak lupa lagi bahwa malaikat tidak ada yang berhaji, tidak ada hadis yang sahih menjelaskan bahwa malaikat itu berhaji. Betul sekali. Lalu kemudian mengumumkan ya. Secara keras ya, kematian di masjid. Rasulullah tidak pernah menjalankan itu. Jadi ya kabarkan lewat SMS saja atau apa, takutnya mengganggu yang lain juga. Ya, itu tidak dianjurkan. Dan yang pertama tadi kita membahas soal itu ya. Soal ya pokoknya pemirsa udah tahu semuanya aja deh ya. Iya, karena waktunya juga udah habis. Besok insya Allah kita punya berita lagi lebih update buat Anda. Makanya besok juga jangan kelewatan untuk nonton Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.